Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai wawancara. Nah, adapun anggota kelompok kami yang pertama, Cici Nur Fauzia Nahas, yang kedua, Fatera Ipah, dan yang ketiga, Jennifer Puji Lestari Boy. Nah, adapun materi pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian wawancara. Pengertian wawancara. Wawancara sesungguhnya merupakan suatu forum interaksi yang sangat dimungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara pewawancara dan terwawancara yang bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi. Nah, wawancara ini biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua, syarat dalam melakukan wawancara. Nah, ada 4 syarat yang harus dilakukan dalam melakukan wawancara ini. Yang pertama, interaksi komunikasi. Nah, interaksi komunikasi ini bermakna adanya komunikasi yang timbal balik antara peneliti dengan subjek peneliti. Nah, yang kedua, dilakukan oleh setidaknya 2 orang. Dan yang ketiga, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah. Nah, maksudnya ini antara pewawancara dan peneliti itu tidak ada paksaan dalam wawancara. Nah, yang terakhir adalah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan atau berdasarkan topik yang akan diwawancara. Nah, selanjutnya teknik wawancara. Teknik wawancara ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, wawancara langsung dan wawancara tidak langsung. Nah, wawancara langsung ini merupakan wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diamati baik melalui tatap muka antara peneliti dengan objek yang diteliti atau melalui tatap muka jarak jauh. Nah, seperti dialog interaksi melalui siaran langsung televisi dan maupun radio. Nah, yang kedua, wawancara tidak langsung. Nah, wawancara tidak langsung ini bermakna wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap seseorang yang bukan menjadi objek pengamatan untuk dimintai keterangan informasi mengenai objek pengamatan. Nah, adapun kelebihan menggunakan teknik wawancara ini, pertama, wawancara dapat dilakukan kepada semua individu tanpa dibatasi oleh faktor usia maupun kemampuan membaca. Nah, yang kedua, wawancara dapat dikerjakan secara langsung sehingga data yang diperoleh benar-benar didapat dari sumber data dibandingkan dengan data dari kuesioner yang sangat dimungkinkan diisi oleh orang lain. Nah, yang ketiga, wawancara dapat dilaksanakan untuk mengecek data yang telah diperoleh melalui teknik lain seperti kuesioner. Nah, yang keempat, pelaksanaan wawancara ini lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan ketersediaan waktu narasumber yang diwawancarai. Yang kelima, data yang diperoleh melalui wawancara dapat langsung diketahui oleh objektivitasnya karena dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Yang keenam, melalui wawancara pertanyaan dapat secara berulang-ulang dan melalui penjelasan jika sekiranya narasumber belum memahami mengenai hasil yang ditanyakan. Nah, adapun kelemahan dalam menggunakan teknik wawancara ini ada 6. Yang pertama, membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Yang kedua, perbedaan faktor bahasa antara pewawancara dengan narasumber dapat dipengaruhi data yang diperoleh. Yang ketiga, wawancara sering dilakukan secara bertele-tele. Nah, bahkan keluar dari konteks informasi yang diinginkan. Yang keempat, wawancara menuntut adanya kerelaan dan ketersediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kelima, wawancara yang baik menuntut penyesuaian diri secara emosional dan mental psikis antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Nah, yang keenam, data yang diperoleh melalui wawancara sangat bergantung kepada kemampuan wawancara dalam menggali, mencatat, dan menafsirkan
setiap jawaban dari responden. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cici. Kepada Cici, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Nurfauzana Has dengan NIM 1917405 akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai bentuk-bentuk wawancara. Nah, menurut Herdiansah, pada tahun 2015, dalam bukunya halaman 40 menyatakan bahwa dalam wawancara untuk penelitian kuantitatif maupun penelitian lainnya, biasanya menggunakan 3 bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Nah, pembahasan mengenai wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini lebih sering digunakan dalam penelitian survei atau penelitian kuantitatif. Nah, walaupun dalam beberapa situasi wawancara terstruktur ini juga dilakukan oleh penelitian kualitatif. Nah, wawancara dalam bentuk terstruktur ini sangat terkesan seperti terinterogasi karena sangat kaku dan pertukaran informasinya antara peneliti dan subjek yang diteliti itu juga sangat minim. Nah, selama proses wawancara, pertanyaan dari pewawancara juga harus sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan. Nah, berikut ini saya akan mencontohkan contoh wawancara terstruktur berdasarkan indikatornya, yaitu misalnya situasi pembelajaran yang dihadapi siswa, bahan ajar yang digunakan guru dalam pembelajaran, sumber belajar yang digunakan siswa, pendekatan atau metode yang digunakan guru, kemudian penilaian sikap siswa. Nah, berdasarkan indikator yang seperti itu, untuk wawancara terstruktur menggunakan pertanyaan seperti ini. Misalnya, kurikulum apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah ini? Kemudian, sejak tahun berapa menggunakan kurikulum tersebut? Dalam pembelajaran menulis teks, misalnya teks apa, seperti itu. Apakah siswa aktif dalam belajar? Nah, seperti itu ya, salah satu contoh untuk wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur itu yaitu sesuai dengan wawancara yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, seperti itu. Nah, lanjutnya yaitu mengenai wawancara semi terstruktur. Nah, wawancara semi terstruktur itu sangat berbeda dengan wawancara terstruktur. Kalau wawancara terstruktur itu sangat kaku, kemudian adanya kesenjangan jarak antara peneliti dengan subjek yang diteliti, seperti itu. Berbeda dengan itu, wawancara semi terstruktur ini lebih tepat jika digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti itu, ketimbang penelitian lainnya. Berbeda dengan penelitian terstruktur yang lebih cocok digunakan untuk penelitian kuantitatif. Nah, mengapa wawancara semi terstruktur ini sangat tepat digunakan untuk penelitian kualitatif? Karena pada wawancara semi terstruktur ini, penelitian itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur ataupun setting wawancara, seperti itu. Nah, untuk wawancara semi terstruktur ini tidak ada pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya dari peneliti. Peneliti hanya mengandalkan pedoman wawancara sebagai pedoman penggalian data. Nah, ciri-ciri dari wawancara semi terstruktur itu yaitu adalah pertanyaannya terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan. Kemudian, kecepatan wawancara itu dapat diprediksi, fleksibel, tetapi terkontrol. Nah, ada pedoman wawancara semi terstruktur ini, namun tidak dijadikan patokan untuk dalam alur wawancara semi terstruktur itu, gitu.
urutan dan penggunaan kata, kemudian tujuan wawancara itu adalah untuk memahami suatu fenomena. Seperti itu. Nah, saya akan mencontohkan salah satu contoh pedoman wawancara semi terstruktur. Misalnya indikatornya seperti ini. Misalnya akan meneliti mengenai kemampuan guru dalam mengembangkan berpikir kritis. Nah, salah satu contohnya misalnya pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kemudian rencana kegiatan pembelajarannya, kemudian proses belajar mengajarnya. Dari 3 indikator itu bisa menjadi pedoman untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan pertanyaan dalam pertanyaan wawancara semi terstruktur. Nah, lanjut kita akan melanjutkan pembahasan mengenai wawancara tidak terstruktur. Nah, pada jenis wawancara tidak terstruktur itu, yakni wawancara yang hampir mirip dengan wawancara semi terstruktur. Hanya saja wawancara tidak terstruktur ini memiliki kelonggaran dalam banyak hal. Misalnya dalam pedoman wawancara. Nah, salah satu kelemahan wawancara tidak terstruktur itu apa? Yaitu pembicaraan akan mudah menjadi tidak terarah dengan batasan pembahasan yang kurang tegas. Nah, untuk penelitian kualitatif itu tidak disarankan untuk menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur. Mengapa demikian? Karena wawancara tidak terstruktur ini kurang terfokus pada apa yang akan digali. Penggalian itu akan bersifat meluas bukan mendalam. Seperti itu. Jadi wawancara tidak terstruktur ini lebih tepat digunakan pada konteks wawancara yang santai dengan tujuan yang tidak terlalu fokus. Misalnya pada talk show, kemudian seminar atau kuliah umum, dan dengan konteks lain yang bertujuan untuk mencari keluasan pengetahuan. Seperti itu. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Jennifer Puji Lestari Boy akan mempresentasikan materi terakhir mengenai bentuk-bentuk pertanyaan wawancara. Baiklah, menurut Stewart and Cass pada tahun 2008 menyatakan 3 bentuk pertanyaan dalam wawancara, antara lain yang pertama, pertanyaan terbuka dan tertutup, kedua, pertanyaan primer dan sekunder, dan yang ketiga, pertanyaan netral dan mengarahkan. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang bersifat luas dan memberikan kebebasan kepada subjek penelitian untuk menjabarkan informasi yang mendalam. Nah, biasanya dalam pertanyaan terbuka diawali dengan pertanyaan bagaimana atau mengapa. Sedangkan pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan dengan fokus yang sempit dan tidak memungkinkan subjek penelitian untuk menjabarkan informasi yang lebih luas. Jika dibandingkan dengan pertanyaan terbuka, bentuk pertanyaan tertutup lebih spesifik dan lebih konkret, sehingga jawabannya pun spesifik dan konkret. Berikut kita lihat cuplikan mengenai ciri-ciri pertanyaan terbuka dan tertutup, juga keuntungan dan kelebihan menggunakan pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai ciri-ciri pertanyaan terbuka. Ciri-ciri pertanyaan terbuka memiliki 4 poin. Yang pertama, menyerupai esai dalam ujian. Yang kedua, tidak membatasi panjangnya jawaban responden. Yang ketiga, memberi responden lebih banyak keleluasaan untuk menafsirkan topik yang akan dibicarakan. Yang terakhir, sering digunakan dalam bagian awal wawancara untuk membuat responden santai dan menyampaikan informasi pribadi. Sedangkan ciri-ciri pertanyaan tertutup, yang pertama, bersifat lebih spesifik. Biasanya membutuhkan jawaban yang lebih pendek dan lebih langsung. Yang ketiga, dapat membatasi responden lebih jauh dengan memintanya menjawab iya atau tidak. Yang terakhir, digunakan untuk lebih memusatkan percakapan, sementara wawancara terus berlangsung. Selanjutnya, keuntungan pertanyaan terbuka memiliki 4 poin. Yang pertama, memungkinkan responden menyampaikan informasi yang ia anggap penting. Kedua, memungkinkan pewawancara mengetahui kekurangpahaman responden dalam suatu bidang. Yang ketiga, memungkinkan responden menyatakan perasaannya, prasangka yang mungkin ada, dan stereotip mengenai suatu isu. Yang terakhir, memungkinkan wawancara
memungkinkan pewawancara mengetahui keterampilan responden dalam berkomunikasi. Sedangkan keuntungan penggunaan pertanyaan tertutup, yang pertama, lebih banyak pertanyaan dapat dinyatakan dalam banyak bidang. Yang kedua, memerlukan waktu lebih sedikit dibandingkan dengan pertanyaan terbuka. Yang ketiga, pewawancara dapat membimbing dan mengatur wawancara dengan terkendali. Yang keempat, lebih mudah dan kurang mengancam bagi responden sehingga cenderung melegakan responden. Selain memiliki keuntungan, kedua jenis pertanyaan ini memiliki kerugian. Adapun kerugian pertanyaan terbuka adalah ia memerlukan banyak waktu dan mungkin membatasi kemajuan wawancara dan mengurangi jumlah topik yang dibahas. Sedangkan kerugian pertanyaan tertutup, ia memberikan sedikit informasi mengenai isu yang dipertanyakan, dan ia dapat menutup bidang-bidang yang mungkin berharga untuk diketahui oleh wawancara dalam usahanya untuk membuat keputusan mengenai responden. Baiklah, selanjutnya kita akan memperhatikan contoh-contoh dari kedua jenis pertanyaan ini. Yang pertama, contoh pertanyaan terbuka. Adapun contohnya yang pertama, bagaimana menurutmu tentang pembelajaran daring? Kedua, mengapa pembelajaran daring sangat penting? Yang ketiga, bagaimana model pembelajaran yang menarik bagi siswa saat pembelajaran daring? Nah, bentuk ketiga pertanyaan terbuka ini memungkinkan koresponden untuk menjawab pertanyaan dengan alasan-alasan yang akan mereka kemukakan, sehingga pertanyaan terbuka memiliki jawaban yang sangat panjang. Yang kedua, pertanyaan tertutup. Di sini ada 3 contoh pertanyaan tertutup. Yang pertama, apakah siswa tertarik dengan pembelajaran daring? Yang kedua, apakah pembelajaran daring sulit atau mudah? Dan ketiga, apakah dalam pembelajaran daring nilai siswa meningkat? Nah, pertanyaan tertutup seperti ini memungkinkan jawaban yang sangat singkat. Contohnya, apakah siswa tertarik dengan pembelajaran daring? Jawabannya bisa ya atau tidak. Yang kedua, apakah pembelajaran daring sulit atau mudah? Jawabannya bisa sulit atau mudah. Yang ketiga, apakah dalam pembelajaran daring nilai siswa meningkat? Jawabannya bisa saja iya atau tidak. Baiklah, setelah kita membahas mengenai jenis pertanyaan terbuka dan tertutup, selanjutnya akan dibahas mengenai jenis pertanyaan primer dan pertanyaan sekunder. Pertanyaan primer merupakan pertanyaan yang bersifat umum yang bertujuan untuk mengungkapkan data berdasarkan topik-topik bahasan dan dapat berdiri sendiri. Nah, biasanya pertanyaan primer ini masih bersifat umum dan luas, serta belum terlalu spesifik dan praktis, sehingga harus dipersempit dan diverifikasikan menjadi beberapa subtopik. Nah, pertanyaan yang akan menjadikan subtopik ini disebut dengan pertanyaan sekunder. Pertanyaan sekunder merupakan pertanyaan lanjutan dari pertanyaan primer yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atau sebagai tambahan informasi yang dibutuhkan. Baiklah, kita akan melihat kedua contoh jenis pertanyaan primer dan pertanyaan sekunder. Baiklah teman-teman, berikut contoh pertanyaan primer dan pertanyaan sekunder. Yang pertama yaitu contoh pertanyaan primer. Apakah siswa tertarik dengan pembelajaran daring? Yang kedua, apakah pembelajaran daring sulit atau mudah? Yang ketiga, apakah dalam pembelajaran daring nilai siswa meningkat? Nah, pertanyaan primer ini merupakan pertanyaan utama, sedangkan pertanyaan sekunder adalah pertanyaan lanjutan dari pertanyaan primer. Jadi, kedua pertanyaan ini saling berhubungan. Ketika pertanyaan primer memiliki pertanyaan, apakah siswa tertarik dengan pembelajaran daring? Maka dapat dilanjutkan dengan pertanyaan sekunder sebagai berikut. Mengapa demikian? Yang kedua, apakah pembelajaran daring sulit atau mudah? Nah, pertanyaan sekunder selanjutnya dapat ditanyakan, dapatkah Anda menjabarkannya? Yang ketiga, apakah dalam pembelajaran daring nilai siswa meningkat? Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan sekundernya, apakah penyebabnya? Nah, jadi pertanyaan primer adalah pertanyaan utamanya, sedangkan pertanyaan sekunder adalah pertanyaan lanjutan untuk mendapatkan informasi yang lebih mengenai pertanyaan utama. Baiklah, jenis pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan netral dan pertanyaan mengarahkan. Jenis pertanyaan netral merupakan pertanyaan yang dimana peneliti membebaskan subjek penelitian untuk menjawab atau memutuskan jawaban tanpa adanya arahan, tekanan, atau paksaan dari peneliti. Sehingga jawabannya akan sesuai dengan jawaban yang diinginkan oleh interview. Yang kedua, pertanyaan mengarahkan. Pertanyaan mengarahkan ini menawarkan jawaban yang diinginkan atau dikehendaki oleh si penanya, karena pertanyaan yang dibuat akan membimbing subjek penelitian kepada jawaban yang telah tersedia atau jawaban yang telah diarahkan oleh peneliti. Baiklah, mari kita lihat contoh-contoh dari jenis pertanyaan netral dan jenis
pertanyaan menggiring. Baiklah teman-teman, dapat teman-teman lihat contoh dari kedua jenis pertanyaan netral dan menggiring. Baiklah, kita akan membahas mengenai contoh jenis pertanyaan netral. Di sini ada dua contoh. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pembelajaran daring pada saat pandemi COVID-19 ini? Nah, yang kedua, pertanyaan menggiring. Apakah Anda setuju dengan pembelajaran daring saat pandemi saat ini? Padahal masih banyak siswa yang belum memiliki gawai dan jaringan internet yang bagus. Nah, dari pertanyaan menggiring ini, terdapat kalimat yang dapat menggiring jawaban si subjek penelitian ke arah jawaban yang diinginkan oleh si peneliti. Yang kedua, mari kita lihat contoh pertanyaan netral. Bagaimana usaha Anda dalam memotivasi siswa agar kreatif dalam pembelajaran daring saat ini? Nah, pertanyaan netral ini murni tidak ditambahkan dengan kalimat-kalimat menggiring. Nah, ketika baiklah kita lihat pertanyaan menggiring selanjutnya. Apakah menurut Anda dalam pembelajaran daring ini siswa semakin kreatif, mengingat sistem pembelajaran daring yang memungkinkan siswa untuk meniru tugas mereka dari internet? Nah, contoh pertanyaan menggiring ini akan menggiring si subjek penelitian untuk mengikuti kalimat-kalimat arahan dari si peneliti. Ketika ada kalimat mengingat sistem pembelajaran daring yang memungkinkan siswa untuk meniru tugas mereka dari internet. Nah, di sini si subjek penelitian akan berpikir dan akan tergiring jawabannya dengan kalimat-kalimat tambahan yang ada pada pertanyaan menggiring ini. Baiklah teman-teman, sekian materi dari kelompok 3 mengenai wawancara. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan tulisan pertanyaan saudara pada forum diskusi e-learning mata kuliah pengembangan asesmen pembelajaran bahasa. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.